Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Eri. Gua Wahyu. Kita kembali lagi di Net TV Entertain. Nah, Ya. sebelumnya kita udah lewat protokol juga ya. Kita udah swab juga ya. Oh iya benar nih. Aman, jadi Kenapa kita pakai ini? Karena kita studionya beda ya, Beda. Sobat TV perhatiin ya. Nah, mari Iya, kita keluar, beda. ganti, kita pakai masker. Karena kita udah di dalam nih, udah aman ya. Udah Kita aman buka ya. dulu. Oke, cabut dulu ya. Sip. Oke, Ri. Apa yang kita mau bahas hari ini nih temanya? Ini salah satu mungkin masukan juga dari beberapa yang sobat Net TV yang masuk ke DM kita. Oh iya, benar. Jadi ada pembahasan, boleh dong dibahas lebih detail mengenai upaya-upaya apa yang dilakukan supaya gak terjadi seperti yang di episode yang sebelumnya. Oh iya, yang mana tuh? Yang itu loh apa, perampok ini. Oh, perampok. Oke. Tapi yuk sebelum kita bahas, kita mau tanya dulu nih kabar sobat-sobat Net TV. Sobat Net TV gimana? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, semoga sobat TV di sana dalam keadaan sehat, happy dan selalu semangat ya untuk menjalankan kehidupan. Tentunya harus ceria ya. Ceria, Gitu. pasti, wajib pasti ya. Dari beberapa materi yang diminta sama kita, Hmm. pembahasan sama kita, mungkin ini salah satu yang paling penting untuk saat ini. Gua tahu nih. Pasti lebih ke pengaman ya, pengaman aset-aset yang udah dikumpulkan sobat. Nah, Ya? itu benar yuk, benar banget. Karena kita masih temanya masih seputar pandemi ya. Terus sekarang orang ngumpulin aset itu susah banget ya. Aduh, susah. Yang ada sekarang aset yang dikumpulin itu bisa berkurang. Atau bisa berpindah tangan. Nah, sebelum kita bahas lebih detail ini, Ya. mungkin sobat TV juga masih bingung aset apa sih, ngomongin aset. Nah, jangan sampai salah nih Jangan aset. salah. Karena orang banyak kan tahunya aset itu rumah. Bener gak sih rumah? Dia, Bener, bisa. Tapi bisa. rumah yang mana nih? nah itu. Nah, oke ya. Jadi kita harus bedain dulu mana aset, mana yang bukan aset. Nah, jadi seperti teman-teman tahu ya, seperti TV sekalian. Jadi rumah itu bisa merupakan aset dan bisa juga bukan merupakan aset. Nah, maksudnya gimana tuh yuk? Jadi kalau rumah yang kita tinggali itu masuk kebutuhan basic ya, yang kemarin buat udah tempo hari ya kita udah bahas tentang kebutuhan basic ya. Yap. Rumah yang ditinggali itu masih belum aset. Itu Itu liabilitas masih ya? liabilitas, masih emang kebutuhan need ya. Iya. Rumah menjadi aset kalau rumah atau properti yang kedua, ketiga dan seterusnya. Atau bahkan rumah yang Atau bisa rumah yang- menghasilkan uang. Rumah yang disewakan, Yang disewakan, dikontrakan itu dikontrakan. merupakan aset. Betul. Nah, itu dari segi rumah ya. Ada lagi aset apa lagi nih, Ri? Mungkin aset bisa berupa emas. Emas, Bisa. bener, bisa Bisa. banget. Emas ya, tapi bukan emas perhiasan ya. Yang kita pakai ya. Yang kita Oke, pakai ya. bukan, ya. Kenapa bukan perhiasan? Karena kalau emas perhiasan, kalau dijual balik itu juga rugi. Tuh. Karena itu bukan emas murni. Oh, Ada biaya campuran produksinya. ya. Nanti akan kita bahas detail ya di emas. Bagian emas ya nanti ya. Ya. Mungkin logam mulia, nah itu bisa merupakan aset. Nah, logam mulia. Ada lagi dalam bentuk apa? Deposito bank. Nah, iya benar. Kan kalau orang banyak udahlah nyimpen aja di bank ya. Tapi kalau nyimpen standar ya itu masih belum aset tuh, Ri. Karena ya bisa kita nyimpen 1 juta, besok kepakai 900, itu kan bukan aset. Bukan aset. Cuma Itu buat saving, nyimpen. cuma Nah, saving nyimpen doang, ya. sementara. Kalau kita bahas kemarin itu di dana darurat ya. Oke, benar. Nah, berupa aset kalau menghasilkan lagi, contohnya seperti apa? Deposito, suku, ori, reksadana itu merupakan aset ya. Betul. Karena uang ditanam berkembang. Iya. Benar ya? Nah, Kenapa sih aset yang udah kita terbentuk itu ya, yang udah kita punya itu harus diamankan? Karena kan ngumpulinnya itu nggak ujuk-ujuk, Ri. udah setahun 2 tahun ya. Nggak setahun 2 tahun, bahkan bisa puluhan tahun. Nah, kayak contohnya gini nih, ini ada seorang pengusaha.
pengusaha let's say umurnya udah 50 ya. 50, Nah, ya. kan nggak ujuk-ujuk dia dapat seperti sekarang Iya, dong. jelas. Nah, dia mungkin mulainya itu usianya 20 tahun nih Sobat Net TV nih. 20 tahun dia merintis karir, merintis lagi terus-terus sampai 30, Banyak. 40 Step naik by ya, step ya. Mulai dari dia mungkin naik motor mungkin ya, terus punya mobil, terus punya rumah, terus udah mulai punya anak buat pendidikan anak, nabung segala macam. Akhirnya seperti sekarang. Tuh. Udah punya misalkan apa ya, udah punya usaha pabrik ya. Udah rumahnya udah di mana-mana dan Iya. itu kan butuh waktu berapa tuh? 30 tahunnya. Butuh waktu, jam terbang, Nah, uletan, skillnya segala macam, gitu. Nah, kalau aset tersebut tidak diamankan, itu mah bisa berkurang bahkan hilang sama sekali. ya. Karena kita ada yang namanya resiko ya. Oke, ngomong masalah resiko. Nah, Yuk, kira-kira resiko apa aja nih yuk yang bakal tampak jika sobat-sobat Net TV atau si bapak yang tadi Ya. itu nggak bisa ngamanin asetnya nih yuk. oke, kalau mau resiko, gue sih kategori resiko ada dua yang simple aja ya. Oke. Yang pertama itu resiko yang bersifatnya sementara. Nah, Risiko sementara. Maksudnya gini, Oke. kalau kejadian itu masih bisa diatasi, Ri. Masih bisa dikontrol Contoh kayak gini ya. Namanya pengusaha ya, itu ada dua resiko yang mungkin bisa kejadian. Contohnya apa? Salah investasi. Oke. Yang kedua, tipu. Kita Ini orang, nggak ya. cuma pengusaha doang Iya. sih. Kita Dan juga teman-teman Sobat Net TV yang mungkin jadi karyawan pun mungkin bisa kejadian itu, gitu ya. Nah, kenapa gue bilang itu resiko sementara, Ri? Nah, karena gini, contoh nih ada Tuan Fulan. Tuan Fulan itu salah invest, misalkan dia harusnya diinvest di saham, saham emas, dia invest di saham perak. Nah, ternyata peraknya itu turun, itu salah invest ya. Iya, Atau misalkan gini, dia join usaha nih patungan sama temennya itu tiba-tiba bawa kabur sahamnya dia, itu saat ditipu orang. Nah, tapi gini Ri, selama si Tuan Fulan itu masih sehat, Oke. masih bisa sehat, berproduksi, masih aktif, masih Nah. produktif ya. tinggal masalah waktu aja kan, dananya itu bisa balik. Makanya bersifatnya sementara. Berarti ini adalah controlling ya. Controlling aja. Nah, Oke. satu lagi nih, ini yang bisa kita proteksi nih sebenarnya nih, yang wajib kita proteksi. Resiko yang bersifat permanen. Oh, ngomong-ngomong masalah resiko permanen, Nah, sepertinya mungkin sobat-sobat NTP salah satunya paham Iya. apa yang kita maksud. karena kita udah pernah bahas nih ya. Iya. Yang kita sebutnya agak serem nih ya, perampok kehidupan. Nah, Apa aja sih, Ri? bisa Sakit berat ya pastinya. sakit berat, terus bisa cacat, Bisa itu juga. bisa karena kecelakaan atau dan yang sebagainya. Dan yang terakhir yang nggak bisa kita hindari adalah meninggal. Pindah dunia. Nah. Pindah dunia itu udah pasti, tapi kapannya kita nggak ada yang tahu. Nah, gitu. Nah, jadi gini kayak tadi saya udah menggambarkan pola usaha pengusaha muda ya, pola hidupnya ya. Ya. Nah, dia dari umur 20 sampai umur 50 aset tuh udah terbentuk nih, udah banyak banget nih. Betul. Amit-amit nih, Ri, terjadi resiko yang permanen tadi atau perompak kehidupan. Nah, kalau dia ada pengaman di asetnya, itu aset yang ada itu nggak hilang ataupun berkurang, Atau bahkan ataupun hilang atau pindah tangan. Pindah tangan kemana? Dari dia ke bisa ke rumah sakit atau kemana-mana kan tuh asetnya. Ya, betul. Nah. Atau bisa juga digadaikan. Atau bisa digadaikan. Ya. Nah, apa sih bentuk pengamannya itu nih Sobat Net TV nih? Oke, Kita bahas satu-satu ya. kita bahas satu. Nah. Yang pertama, kita yang paling basic berarti yang ya, paling basic ya. banget nih. Kita harus punya yang namanya jaminan medis. Oke, berarti jaminan medis ngomongin asuransi kesehatan. Asuransi dulu, ya. kesehatan. Ini kalau digambarkan nih, ini triangle nih. Jadi yang paling gede itu kan dasarnya tuh ya. Dasarnya itu adalah kita harus punya jaminan medis. Oke. Jaminan medis dalam bentuk asuransi kesehatan. Tapi yang kayak gimana Ri asuransi kesehatan? Setiap orang udah punya BPJS sekarang Ri. Sudah punya. Kalau saya bilang, kenapa di sini kita lebih menonjolkan asuransi kesehatan dengan biaya medis? Kita butuh yang privilege. Privilege, butuh yang bener. VIP. Kenapa sih asuransi kesehatan ini ditonjolkan? Dan kenapa mesti privilege dan VIP?
supaya pertama kita nggak perlu ada rasa khawatir, bahkan harus repot atau bahkan mesti nombok atau mesti ngantri-ngantri yuk. Dan harus yang ini paling penting, Ri. Harus sesuai tagihan, on bill, Betul. charge. Betul. Ya, Sesuai tagihan, tinggal gesek, udah. karena ya tadi, karena orang gini mikirnya, gue udah punya lah asuransi. Gue juga punya sama, gue punya, Eri punya. Nah, tapi udahlah, udah cukup itu, nombok-nombok dikit nggak apa-apa. Oh, iya sih, kalau sakitnya mungkin pilek atau demam berdarah ya, nomboknya. Tapi contoh deh yang lagi tren nih sekarang nih, sakit apa? Karena COVID ya, corona ya. Kita juga salah satu termasuk penyintas. Kita COVID penyintas ya. juga. Kalau kita bilang maco ya. Atau maco, mantan copit. Nah, berapa biaya COVID paling mahal yang lo tahu? 1 miliar. 1 miliar teman-teman nih, Sobat Net TV sekalian nih. Kalau kita mau nombok, mau berapa nomboknya? Nah, Oke, ini basic nih ya. Basic. Dari pengaman yang paling dasar ini ya, asuransi kesehatan. Nah, selanjutnya nih yang nggak kalah penting. Nah, yang kedua adalah asuransi sakit kritis atau jaminan biaya hidup. Iya, jadi ini Sobat Net TV nih, jaminan biaya hidup ini untuk perlindungan dari penyakit kritis. Yang tadi ya, penyakit kritis tuh kayak apa? Sakit yang berat. Contohnya kayak cancer atau serangan jantung, stroke. Itu kalau kena itu butuh waktu recovery yang lama dan juga butuh biayanya yang sangat besar. Nah, ini seenggak-enggaknya nih, Ri, setiap orang nih harusnya punya asuransi seperti ini, sakit kritis, minimal tuh 60 kali dari pengeluaran biaya bulanannya. Dari biaya hidup per biaya bulan hidup per bulannya. Nah, itu kira-kira berapa tuh? Misalkan gini, si Tuan Fulan ya, dia pengeluarannya itu 10 juta per bulan. Berarti dia harus punya 60 kalinya. Nah, kenapa mesti 60 kali? Karena kayak gini, berarti dia minimal butuh harus 600 juta kan? Iya. Nah, karena kan tadi dibilang kan recovery-nya panjang. Jadi kalau misalkan si Tuan Fulan itu punya asuransi sakit kritis 60 kali biaya hidup, artinya dia punya waktu 60 bulan nggak usah kerja, Ri. Dana dari asuransinya itu dipakai buat biaya hidupnya dia. Dia nggak usah mikir kerja, tapi biayanya udah ada. Oke. Ya? Iya. Itu minimal ya, lebih boleh dong. Lebih boleh. Berarti acuannya minimal 60 dari 60 tadi dari hidup tadi. Itu juga untuk survive. Itu untuk survive doang ya, belum nambah loh. Nah, yang ketiga nih di atasnya itu, Ri. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya asuransi jiwa atau kita bilang jaminan nafkah. Kenapa disebut jaminan nafkah nih Sobat TV? Karena ini bisa bertindak sebagai pemberi nafkah. Karena contoh ini, si Tuan Fulan nih. Tuan Fulan itu kan yang kerja nih, dia memberi nafkah buat keluarganya. Contoh tadi saya bilang itu 10 juta ya pengeluarannya sobat ya sebulan ya. Biaya hidupnya ya. Ada nggak ada si Tuan Fulan, istri anaknya harus dapat nafkah 10 juta dong. Nah, itu gimana caranya? Nah, amit-amit nih si Tuan Fulan itu pindah dunia nih, wafat nih. Terus dari mana anak istrinya itu dapat biaya nafkah? Tuan Fulan itu kan 10 juta ya pengeluarannya ya. Nah, misalkan nih andai kata Tuan Fulan itu pindah dunia atau wafat. Nah, dari asuransi kasih dia 200 kali lipatnya. Yaitu 200 kali 10 juta, 2 miliar ya, sobat ya. Nah, misalnya gini, ahli warisnya Tuan Fulan, istri sama anaknya dikasih uang 2 miliar nih. 2 miliar jika 2 miliarnya itu ditaruh di deposito misalkan ya, kita taruh ya yang aset yang simpel aja ya, deposito ya, deposito nggak usah taruh di bisnis segala macam, deposito aja lah, rate-nya 5-6% lah ya, kita biar gampang 6% deh, 6% per tahun atau 0,5% per bulan. Nah, dari depositonya aja 0,5% dikali 2 miliar nih sobat nih, berapa tuh, Ri? 10 juta. Artinya uang asuransi tadi itu bisa memberikan nafkah anak dan istrinya seumur hidup. Ya kan? Seumur hidup kan? Karena duitnya bukan di bisnis kok. Nggak akan rugi, taruh gitu ya, simple. Ya udah. Nah, yang terakhir nih. Yang terakhir apa yuk? Investasi pastinya. Yang tadi lo bilang. Betul. Jadi uang yang diterima itu bisa diinvestasikan juga.
Nah, untuk mata investasi ini banyak ya di luar sana Banyak instrumen-instrumennya. banyak banget. Kami mungkin nggak akan bahas sekarang karena waktu pun nggak akan cukup. Terbatas ya. Tapi dari tadi nih gue ngomong mulu. Haus. Haus banget beneran. Oke. Ini ada yang beda nih ini. Ini tiba-tiba Apa tuh? nih ada apa Yang nih seger-seger botol ya? ini seger banget. Nah ini sobat nih ini kami ada. Ini dari Sobat Net TV. Dari Sobat Net TV Dari nih, Sobat Net makasih TV. ya. Ini dari Jalu. Jalui Bisa dilihat ya. Indonesia. Nah, Jalu Coffee Roastery. Waduh. Ini kita datang dua rasa nih ini. Oh ini itu apa tuh? kebetulan avocado coffee. Oh, Yeah. ini yang Itu apa tuh? ini kopi susu. Ini dari tekstur kentalnya nih enak. Kayaknya sih asik nih. Asik. Langsung Kita coba coba ya. ya. Ambil gelas dong, tolong Ri. Bentar ya. Oke. Nah, Oke. Nih gua coba yang kopi susu dulu Ri ya. Oke. Kopi susu dulu nih. Gua sebagai penikmat kopi ya. Oke, ini dingin nih, sobat nih. Oke. Gua coba yang avocado coffee. Oke, kita coba. Lihat ya. Oke. Kita lihat ya. Nah, coba gimana nih, Bu? Asik ya? Rasanya itu kayak rasa yang dulu pernah ada. Nah ini ya. Enak. Ini kopinya, base kopinya ini menurut gua nggak terlalu strong tapi nggak terlalu soft juga. Jadi pas susunya nih enak nih perbatuannya. Nah jadi ya Sobat Net TV bagi yang penasaran nih sama rasanya, ini bisa langsung aja ya tadi ke alamat yang tadi tuh. Oke, nah ini kita udah seger banget ya, udah ngopi ya, seger ya. Jadi cerah gitu. Kalau Cerah, bahasa Sunda sama campuran Prancis itu cenghar, bro. Cenghar. Oke, berarti dari beberapa segmen tadi ya segmen tahapan dari pengalaman aset tadi. Pertama itu nomor asuransi kesehatan, terus ada asuransi penyakit kritis, ada asuransi jiwa, kemudian yang terakhir itu investasi. Oke. Nah, berarti buat sobat-sobat Net TV jangan sampai salah atur ya. Ya, jangan sama salah atur, benar. Oke, untuk materi hari ini kayaknya cukup, Li. Cukup lah ya. Kita nggak usah terlalu panjang. Yang penting informasinya nyampe ya ke Sobat Net TV ya. Faktual dan bisa jadi pembenaran sobat-sobat Net TV. Jadi kalau misalkan ada beberapa pertanyaan yang mungkin dirasa kurang mengerti, oke, langsung aja ke komen, DM kami melalui IG ya. Iya. Nanti IG-nya ditampilin di sini ya. Oke. Tadi kan kita udah sempet ini ada yang sponsorin kita juga nih, yuk. Iya. Nah, jadi buat teman-teman juga ini free ya, no charge. Jadi buat sobat-sobat Net TV yang rencananya mau usaha-usaha UMKM, UMKM, boleh minta dipromoin sama kita, silakan. Caranya gampang banget, tinggal lihat kolom deskripsi kita, deskripsi box, dilihat regulasi kayak gimana. Nanti kita akan maksimalkan untuk promoin di pertengahan dan di akhir video gitu. Tapi jangan lupa teman-teman sobat-sobat Net TV share konten-konten kita, komen, like juga, dan jangan lupa di subscribe ya. Oke. Tombolnya tinggal pencet gitu, karena nggak ngeluarin biaya. Nggak ngeluarin biaya. Oke, kayaknya materinya udah sampai sekian aja ya. Iya. Oke, gua Wahyu, gue Eri. salam duit, doa, usaha, iman, dan tawakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.